sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu pimpin doa. Ya, silakan Ratna. Ibu bisa duduk, Ibu. Mana-mana saja, nyamannya di mana silakan. Marilah kita siapkan hidup batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Karena Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Semoga bisa bermanfaat buat masa depan kami Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Kakak yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang kita absen dulu. Ya, belum. Noversi Nertinisa, Hadir Ibu. Desiana, Hadir Ibu. Regalinda, Hadir Ibu. Theodora, Hadir Ibu. Angelina. Hadir Ibu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Mulia Keterangan? sakit. Siapa lagi? Anak Oki. Dia kenapa? Apa yang tidak ada keterangan? Baik, jadi hari ini dua orang yang tidak masuk. Iya Ibu. Baik, sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu soal materi minggu lalu. Siapa masih ingat? Hai Ibu. Silakan Aceh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Minggu lalu itu Ibu menjelaskan tentang salah satu teks berita. Baik, teks berita itu apa minggu lalu dijelaskan? Menurut saya teks berita itu teks yang memberikan informasi seperti kecelakaan, banjir dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Yang lain bagaimana? Berita. Materi minggu lalu. Oh, minggu lalu kita belajar tentang teks berita Ibu. Yang dia mengetahui tentang teks berita yang Teks minggu lalu berita itu seperti teks apa? yang memberikan informasi yang disajikan lewat TV, internet, HP, dan lain sebagainya. Baik, yang lain versi masih ingat? Regalinda? Tidak apa-apa. Tapi ya, tidak pikir apa. Baik, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang teks berita itu berupa berita yang aktual atau aktual, yaitu bisa kita nonton lewat TV, bisa juga kejadian langsung seperti kecelakaan, terus ini berita tentang tanah longsor, kemiskinan, kebanjiran, itu semua tentang berita toh. Ya Ibu. Baik, jadi kita lanjut materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks negosiasi. Ya Bu. Sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, siapa yang di sini siapa yang pernah di pasar? Saya, Di Ibu. pasar beli Saya. kios. Sampai pasar apa yang Anda lakukan dengan Sampai pasar itu sama lihat barang-barang yang dijual, jasa melakukan tawar menawar untuk membeli baju, Baik. dan lain sebagainya. yang lain? Tidak tahu Ibu. Saya jarang di pasar. Berarti sama Ibu Ibu membaca. dia jalan di pasar, kami tinggal di luar kota. Baik. Kami jauh dari kota. Jadi dari penjelasan tadi dari contoh yang tadi Anda sudah sebutkan, teks negosiasi itu seperti yang tadi Anda sebutkan itu.
Teks negosiasi itu tawar menawar antara pembeli dan penjual. Jadi baik, Ibu jelaskan sedikit tentang teks negosiasi. Di sini Ibu jelaskan sedikit, tapi harus simak baik-baik, jangan sedikit saja. Sebentar kita ada diskusi sedikit tentang teks negosiasi. Iya, Mas Ibu. Jadi pengertian teks negosiasi sendiri itu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Seperti ketika sampai di pasar, kita mau beli, seperti contoh Ance tadi bilang mau beli rok. Di situ pasti ada tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dan di situ setelah melakukan berbagai cara tawar menawar, akhirnya antara pembeli dan penjual bersepakat untuk harga yang pas. Dan pada saat tawar menawar itu setelah disepakat mau mencapai sebuah kesepakatan, berarti itu sudah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik dari penjual maupun pembeli. Sekarang kita masuk pada tujuan dari teks negosiasi. Bisa baca atau tidak Ibu huruf nih? Bisa, Ibu. Kalau kurang besar kasih tahu ya. Ya Ibu. Tujuan dari teks negosiasi itu yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Yang pertama, mencapai kesepakatan perhatikan anak-anak. Ya Ibu. Iya, Ibu. Nah, tujuan dari teks negosiasi yang pertama itu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan mendapatkan persetujuan. Baik, maksud dari mencapai kesepakatan itu setelah kita melakukan berbagai perundingan, mungkin perdebatan sedikit antara penjual dan pembeli. Karena pembeli mau dengan harga yang begini, contohnya ke 150, pembeli mau dengan harga 90, tapi penjual bilang ada pas 100 supaya mereka tidak bisa keuntungan. Setelah melakukan berbagai perundingan, akhirnya mendapatkan kesepakatan di harga yang ke 100. Artinya kita saling pengertian. Makanya kita mengerti dengan penjual juga mengerti dengan kita. Mengerti? Ngerti, Ibu. Baik, yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi
secara bersamaan. Artinya setelah kita melewati berbagai perdebatan, akhirnya kita mencari jalan keluar yaitu pada hal tertentu. Yang ketiga, tujuan dari tes negosiasi yang ketiga itu yaitu mencapai kondisi saling menguntungkan Baik, yang ketiga ini mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Artinya mencapai kondisi yang menguntungkan itu, misalnya setelah kita mencapai harga yang pas, berarti itu penjual dan pembeli saling menguntungkan. Misalnya, di harga 160, kita pembeli itu sampai 100. Berarti kalau penjual merasa itu untung, dan kalau 90 berarti penjual tidak ini untung kan? Jadi kalau 100 supaya penjual untung 10.000 dan kita sepakat di harga 100. Berarti itu tidak ada yang dirugikan kan? Jadi harga pas di situ. Bingung ibu, kan ulang ibu. Realisasi yang ketiga itu mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan. Artinya setelah tawar menawar harga 130 berarti kita mentok di harga 100. Berarti kalau penjual merasa untung dari harga 100 berarti kita mencapai kesepakatan di hasil itu. Bisa dimengerti Ance? Bisa ibu. Oke. Baik. Sekarang setelah kita ketahui dengan tujuan dari teks negosiasi di sini, kita masuk pada manfaat dari teks negosiasi. Baik, manfaat dari teks negosiasi yaitu menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Bisa dimengerti ya tidak manfaat dari teks negosiasi ini? Ibu ulang. Ibu terlalu cepat jelaskan jadi sampai ibu beda sama jelaskan. Jadi ibu ulangi, ini ibu jelaskan saja saya manfaat kalau banyak nanti ibu nanti ibu banyak waktu habis ditulis di papan. Jadi jelaskan saya. Ya ibu. Baik, manfaat dari teks negosiasi itu yaitu menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Artinya, misalnya kan kita jadi kerjasama kan, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kita jadi kerjasama berarti itu sudah melalui kesepakatan bersama atas dasar saling pengertian. Nah, di saat kita jadi kerjasama itu kan harus ada saling pengertian. Apa lagi? Saling membantu, apalagi saling memberi motivasi, dukungan dan masih banyak lagi. Berarti itu manfaat daripada teks negosiasi. Anda tadi sebut teks negosiasi manfaat itu apa? Untuk menjalankan kerjasama itu dengan saling mendukung, memberi motivasi, dan yang paling penting itu saling mengerti. Ya. Baik, ini manfaat daripada teks negosiasi, yaitu untuk saling mendukung, saling memberi motivasi dan yang paling penting itu saling pengertian satu sama yang lain. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ada pertanyaan?
Oke. Setelah kita masuk di manfaat dari tes negosiasi, berikut kita masuk pada ciri-ciri daripada teks negosiasi. Ciri-ciri dari teks negosiasi itu yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Itu yang seperti tadi dijelaskan panjang kali lebar tuh, yang Anda tanya yang bisa jelaskan, yang saling menguntungkan ini itu. Kita menentukan harga yang contohnya 100 kan, berarti penjual merasa untung, pembeli juga puas. Menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Ciri-ciri yang pertama, catat ya supaya nanti bisa belajar sampai lu bisa belajar kembali. Yang kedua itu mengarah pada tujuan yang praktis. Ada yang tahu dan arti dari mengarah pada tujuan yang praktis itu? Apa Ibu? Mengarah, ciri-ciri yang kedua itu mengarah pada tujuan yang praktis. Ibu, kalau menurut saya mengarah pada tujuan yang praktis itu contohnya kita melakukan tawar-menawar dan hasil akhirnya penjual dan pembeli itu sepakat untuk harga yang sama. Iya, seperti itu. Jadi mengarah pada tujuan yang praktis seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga itu memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi baik, ciri-ciri yang ketiga ini memprioritaskan kepentingan bersama ini. Contohnya itu seperti prioritas. Berarti penjual itu dia jual itu barang itu untuk dia keluarga makan minum. Terus yang kita penjual berarti kita butuh itu barang baru bisa kita bagi, iya kan? Ya. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Bisa baca toh? Bisa Ibu. Jadi baik, saya akan bisa jelaskan yang maksud dari merupakan sarana untuk mencari penyelesaian itu bagaimana? Dalam tawar-menawar antara penjual dan pembeli itu pasti terdapat pertentangan antara topik dari penjual dan pembeli. Contohnya kalau penjual itu dia maunya harga begini, sedangkan pembeli itu maunya harga begini. Pasti itu terdapat perselisihan masalah. Jadi dalam keluarnya penjual itu pasti akan berusaha untuk menjelaskan kepada pembeli agar pembeli itu mengerti dan bisa membeli barang yang dijual oleh pembeli. Baik. Ada yang mau Anca sudah tepat sekali? Ada yang mau ditambahkan? Yang lain? Pas. Jadi baik. Itu ciri-ciri daripada teks negosiasi. Jadi dari penjelasan Ibu tadi dari tujuan, manfaat, ciri-ciri, ada yang mau bertanya atau dari penjelasan kurang, ya anak-anak kurang mengerti, silakan bertanya. Pas Ibu. Guys, terima kasih. Jadi setelah kita mempelajari dari tujuan, manfaat, dan ciri-ciri, Ibu akan berikan tugas. Tugas kelompok atau individu Ibu? Tugas itu dalam bentuk
individu karena kelompok tuh kemungkinan Nanti banyak yang tidak satu orang yang kerja satu ya. Yang baik Ibu. Jadi lebih baik kita buat tugas individu saja. Ya, setuju. Jadi tugas individu itu nanti cari satu teks, teks ilustrasi semacam percakapan kayak di pasar kan, Ya. atau percakapan antara intinya yang berkaitan dengan teks negosiasi. Ya, negosiasi. baik, Ibu. Ya, pokoknya sampai rumah cari sebuah teks yang berkaitan dengan itu. Setelah itu tentukan dari 3 bagian ini. Mengerti? Mengerti, Ibu. Atau setelah kalian cari ini teks, buat yang punya kelebihan dan kekurangan saja. Oh, benar Kan kelebihan dan kekurangan itu belum jelas kan toh? maksudnya tugas yang diberikan nanti kami mencari salah satu teks negosiasi. Ya, itu. Lalu kami membaca dan menentukan kelebihan. Baik, jadi seperti yang Anca mengerti yang tadi, setelah kalian cari ke teks, berarti tentukan dia punya kelebihan dan kekurangan. Minggu depan bawa untuk periksa. Ya, baik Ibu. Oke. Jam kita sudah selesai. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa tugas yang tadi saya Ya, berikan. baik Ibu.